kita memulai pelajaran pada siang hari ini, sebelum itu kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siapa ketua kelas? Jadi Bu. Silakan tadi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Nah, sudahnya kita membaca doa tadi. Semoga pelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan awas sampai ya Nanda. Ya Bu. Baiklah, sebelum kita memulainya, Ibu akan mengambil absen. Apakah lengkap kita hari ini? Kurang Bu, satu orang. Oke, siapa yang tidak hadir Anda? Wahyu. Baik Bu. Oh, Wahyu. Siapa lagi yang tidak ada? Cuma itu aja Bu. Oke. Apa alasannya? Iya apa Bu? Baiklah. Apa kabar Anda semua? Apakah sudah makan tadi siang? Sudah Bu. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan materi ini. Apakah ada yang tahu apa materi kita pada siang hari ini? Belum tahu Bu. Nah, materi kita pada siang hari ini yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apakah ada yang tahu apa Abu Bakar itu siapa? Sahabat Rasul Bu. Nah, benar sekali. Selain itu, Khalifah yang pertama. nah, sebelum Ibu menerangkannya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang dimana peserta didik mampu menjelaskan biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Apakah Anda paham yang akan kita pelajari? Paham. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa yang tahu apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Tidak tahu. Oke. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pengangkatan dari Abu Bakar As-Siddiq menjadi. Nah, sebelum itu Ibu akan mencoba menaikkan materi SKI kita ini tentang Abu Bakar As-Siddiq dengan mata pelajaran lain, yang dimana yang bisa Ibu kaitkan itu Ibu akan mencontohkannya. Yang pertama yaitu pada pelajaran PPKN. Nah, pada pelajaran PPKN ini kalau dilihat dari pelajaran SKI-nya yang akan kita bahas yaitu tentang proses pengangkatannya, yang dimana proses pengangkatan dari Abu Bakar As-Siddiq ini tentang Abu Bakar ini proses pengangkatan menjadi khalifahnya itu secara aklamasi, yang dimana ada sebuah perdebatan antara kaum muslim dengan Rasulullah sebelum Rasulullah itu wafat. Nanti akan Ibu jelaskan lebih intinya pada penjelasan materi yang ada. Nah, baiklah, kita akan memulai materi yang pertama yaitu tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tahu apa nama asli dari Abu Bakar ini? Siapa yang tahu? Anda? Ya Bu. Silakan tadi. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq ini yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamim. Nah, benar sekali. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq itu adalah
Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamim. Dan di masa jahiliyah ada juga namanya yaitu Abdul Ka'bah. Dan kemudian diganti juga oleh Nabi yang bernama Abdullah kunyah Yahya Abu Bakar. Dan pada akhirnya namanya yang disebut sama orang yaitu Abu Bakar. Nah, Anda tahu apa itu arti asdik? Asdik ini apa? Dia termasuk ke mana asdik ini? Apakah kalian tahu? Kalau arti asli itu artinya benar. Nah, benar sekali. Arti asdik ini adalah benar. Yang dimana asdik ini termasuk dari sifat-sifat Allah. Yang dimana ada sifat Allah, ada asdik dan seterusnya ya. Selanjutnya beliau diberi gelar asdik itu yang artinya amat membenarkan. Berarti beliau sangat diberi kepercayaan, diberi gelar asdik ini dia selalu benar dalam semua perkataan yang beliau katakan. Nah, apakah Anda paham yang Ibu jelaskan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq ini? Paham, Bu. Nah, materi kedua yaitu tentang proses pengangkatan dari Abu Bakar As-Siddiq. Tadi Ibu sudah menyinggung awal-awalnya sebelum menyebutkan tujuan pembelajaran. Proses pengangkatan dari Abu Bakar As-Siddiq ini apa? Secara apa? Secara apa? Ada yang tahu? Secara aklamasi, Bu. Nah, benar sekali. Proses pengangkatan dari Abu Bakar As-Siddiq ini secara aklamasi, yang dimana sebelum itu semasa hidup Nabi Muhammad, beliau tidak pernah menitipkan pesan kepada para sahabatnya siapa yang akan menggantinya sebagai khalifah sebelum Abu Bakar ini akan menjadi khalifah. Kan sebelum Abu Bakar menjadi khalifah ini adalah Rasulullah yang menjadi khalifah. Nah, sehingga sepeninggalan beliau terjadilah beberapa perselisihan antara para sahabatnya Nabi Muhammad dan para umat. Dan akhirnya setelah berbagai macam perdebatan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan Ansar dan para sahabat dari Abu Bakar ini, maka ditetapkanlah Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah yang pertama. Apakah Anda paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, pada pengangkatan dari Abu Bakar ini menjadi khalifah, proses dari pengangkatan itu yang disebut dengan aklamasi tadi, yang dimana ada perdebatan antara antara para sahabat, yang dimana kaum Muhajirin dan Ansar dan para sahabatnya. Maka dari itu pengganti dari Nabi Muhammad menjadi khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah yang pertama yang ditunjuk sebagai khalifah pemimpin umat Islam terdahulu. Apakah yang sampai di sana paham Anda? Paham, Bu. Baiklah, sampai di sini penjelasan Ibu untuk materi Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas kepada Anda, dan Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk pertanyaan yang Ibu berikan nanti. Apakah Anda paham? Paham, Bu. Nah, kelompok pertama itu Dodi. Coba Dodi jelaskan pemahaman Dodi sendiri tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq tadi, tapi dengan pemahaman Dodi ya, yang selain dari penjelasan yang Ibu berikan. Dan kelompok dua itu Raju itu menjelaskan tentang proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq
menjelaskannya ya. Silakan dimulai dari sekarang. Nah, waktunya sudah habis. Apakah sudah ada jawabannya? Nah, waktunya sudah habis. Apakah ada jawaban yang didapatkan dari Ibu tadi pertanyaannya? Ada. Nah, nomor 1, silakan jawab pertanyaan yang diberikan tadi, yaitu coba Anda jelaskan menurut pemahaman Anda tentang geografi Abu Bakar As-Siddiq. Silakan pada tadi. Ya, dari biografi dari Abu Bakar Siddiq, namun namanya yaitu Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamim. Kenapa beliau diberi gelar As-Siddiq? Karena beliau sangat membenarkan. Jadi karena beliau amat membenarkan Rasul dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, benar sekali. Beri aplaus untuk jawaban nomor 1 pada tadi. Nah, untuk pertanyaan kedua, silakan dijawab pertanyaan. Proses pengangkatan Abu Bakar Siddiq itu sebelumnya belum ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah siapa yang menjadi khalifah selanjutnya. Jadi proses pengangkatan Abu Bakar Siddiq ini melalui aklamasi, yaitu beberapa pertimbangan dan perdebatan dari kaum Muhajirin dan Ansor, sehingga diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah karena beliau merupakan sahabat yang terdekat pada Nabi. Tuh. Oke, benar sekali jawaban yang Anda berikan, dan di mana pada biografinya tadi Anda dijelaskan, yaitu asli nama dari Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamim, dan di mana dia diberi gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Dan pertanyaan jawaban lagi tadi, proses pengangkatan dari Abu Bakar As-Siddiq itu secara aklamasi. Nah, tadi Ibu sudah juga menyinggung keterkaitan dengan materi pelajaran yang lain. Yang dimana tadi Ibu menyinggungnya tentang dengan materi apa? Mata pelajaran apa? PPKN. Nah, Ibu akan juga mengaitkan dengan mata pelajaran akidah akhlak. Yang dimana tadi kan As-Siddiq ini adalah benar, artinya kan termasuk dari sifat-sifat Allah kan, dan sifat-sifat Allah ini adalah mata pelajaran akidah akhlak. Maka dari itu ada keterkaitan antara pelajaran SKI tentang Abu Bakar As-Siddiq ini dengan pelajaran akidah akhlak tentang sifat-sifat Allah. Apakah Anda paham dengan sampai saat ini? Nah, kita akan mengakhiri pelajaran tentang materi kita hari ini. Sebelum itu, Ibu coba Anda simpulkan tentang materi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini. Siapa yang bisa? Jadi bisa? Lanjut? Oke, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada siang hari ini, yang dimana Abu Bakar As-Siddiq ini bernama Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamim, dan beliau diberi gelar As-Siddiq, yang dimana dia sangat membenarkan baik itu dalam perkataannya dan perbuatan yang dilakukannya. Dan proses pengangkatan dari Abu Bakar As-Siddiq ini itu secara aklamasi, yang dimana adapun perdebatan atau pertimbangan yang diberikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah yang pertama sesudah Rasulullah. Dan selanjutnya yaitu panduan yang diberikan tadi, yaitu pada mata pelajaran PPKN, yang dimana keterkaitannya antara
materi kita ini dengan pelajaran PPKN itu adalah yang aklamasi tadi. Yang dimana kalau di SKI ini ya proses pengangkatan dari Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai khalifah itu secara aklamasi. Dan pada pelajaran PPKN itu ada materi tentang pemilu atau bisa disebut dengan arti temanya itu sistem perbentukan dari pemerintahan. Dan mata pelajaran lain yaitu pada mata pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak itu tentang sifat-sifat Allah. Apakah sampai sini yang Anda paham? Paham. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada Nanda. Itu akan dikerjakan di rumah nanti. Coba Nanda buat di peta konsep atau penjelasan tentang geografi dan proses pengangkatan ini. Apakah sampai di sini paham untuk tugas? Dan untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang materi tentang minggu besok yaitu materi tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, minggu besok coba membaca tentang Khalifah Umar bin Khattab dan nanti Ibu akan menanyakan tentang materi itu. Nah, apakah sampai di sini paham Anda? Paham. Nah, baiklah kita tutup materi kita pada